Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratwin Lewerisa, pelayan firman pada Jemaat Efata Tarau Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, terdapat pada Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau menaruh firman-Mu di dalam hati kami, untuk belajar bagaimana kami meneruskan karya keselamatan Kristus bagi kehidupan kami dengan sesama. Ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk taat pada firman-Mu. Ini doa kami ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar dan belajar untuk melakukannya. Amin. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, terkejut, kaget, antara yakin atau tidak, antara mungkin atau tidak. Itulah yang tengah dirasakan oleh seorang perawan Maria ketika malaikat Gabriel menemuinya dan menyampaikan tentang kabar kelahiran Yesus Kristus yang di dalamnya Maria punya peran penting. Maria ragu, bagaimana mungkin ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sedangkan dia belum bersuami. Sebagai manusia biasa, boleh jadi Maria juga berpikir, apa penilaian orang-orang tentang keadaan yang harus ia jalani nanti? Apa kata orang-orang tentang hal yang harus dialaminya tanpa suami sebelum menikah? Namun malaikat membuyarkan apa yang dipikirkan oleh Maria.
bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata-kata malaikat itu menjadi suatu jaminan yang meyakinkan Maria dari keterkejutannya dan keraguannya untuk menjalani rancangan yang kudus dari Allah. Bahwa dirinya akan menjadi ibu dari anak yang kudus. Dirinya akan merawat anak yang kudus. Dirinya akan mengasuh dan membesarkan anak yang kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Maria ini menunjukkan sikapnya bahwa dia berserah di dalam ketaatan. Apapun yang Allah rancangkan atas dirinya demi mewujudkan rencana yang kudus, ia akan jalani. Ketaatan Maria menepis keterkejutannya atas berita yang serasa tidak mungkin yang baru saja ia dengar. Ketaatan Maria menepis keraguannya atas sikap orang-orang terhadapnya nanti jika mereka tahu bahwa ia mengandung sebelum menikah. Ketaatan Maria juga menjadikan dia sebagai pribadi yang yakin untuk turut berperan dalam rencana keselamatan dari Allah. Ketaatan Maria menyiapkan dirinya untuk menjadi ibu yang akan mengandung anak dari Roh Kudus. Ketaatan Maria menjadikan dirinya benar-benar siap untuk merawat dan membesarkan anak Allah dengan penuh cinta kasih. Ketaatan Maria menjadikan hidupnya berarti dan berharga. Ia mendapat kasih karunia Allah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dalam bentuk yang berbeda, banyak kali kita diperhadapkan pada kesempatan-kesempatan yang juga membuat kita kaget, terkejut. Wah, kenapa harus saya? Waduh, saya belum siap. Kita tidak berserah seperti Maria. Kita tidak taat seperti Maria. Kita tidak melakukan seperti apa yang Maria lakukan. Kita tidak menyambut kasih karunia Allah itu. Ada kesempatan-kesempatan pelayanan yang banyak kali kita abaikan. Ada kesempatan-kesempatan berbagi yang kita acuhkan. Ada kesempatan-kesempatan kerja yang kita biarkan terbengkalai. Ada kesempatan-kesempatan berkunjung yang tidak kita pedulikan. Ada kesempatan-kesempatan untuk saling menyapa, namun tidak kita hiraukan. Ada kesempatan-kesempatan berdamai yang kita anggap tidak penting. Ada kesempatan-kesempatan untuk menata yang hancur, tapi kita biarkan saja berserakan. Kita tidak pedulikan tangan-tangan yang menadah untuk meminta pertolongan. Kita tidak hiraukan setiap mata yang menatap untuk meminta belas kasih. Kita mengabaikan setiap batin yang terluka dan mengharapkan pemulihan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat seperti Maria yang siap berperan dalam rancangan penyelamatan Allah. Allah juga mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya bagi sesama kita, untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita, untuk menaburkan berkat-Nya dalam hidup kita dengan sesama. Bahwa melalui kita Allah juga mau menyatakan keselamatan daripadanya bagi banyak orang. Memaknai malam kudus ini, sambutlah kasih karunia Allah dengan berserah padanya, dengan taat padanya.
menjadi alat kecil di tangan Tuhan Allah yang menyatakan keselamatan bagi umatnya. Selamat memaknai malam yang kudus ini dan selamat merayakan Natal Kristus. Tetaplah berserah dan tetaplah taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami baca dan kami dengarkan. Biarlah firman itu mendiami hati kami dan mengajar kami untuk berserah penuh kepadamu, untuk taat kepadamu, menjadi alat-alat kecil di tangan Tuhan, menjadi berarti, menjadi berharga, menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah namamu ya Allah, demi Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, demikian perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.